yang hadir hari ini hadir dari mana aja. Boleh tulis di kolom chat ya. Sebelumnya aku juga mau memperkenalkan diri buat teman-teman yang mungkin udah pernah ikut webinar, mungkin udah nggak asing sama Tim Nation. Aku Tiara. Malam hari ini aku akan memandu acara sharing online kita gitu ya. Aku juga mau bilang terima kasih buat teman ternak semuanya yang udah menyempatkan waktunya hadir di malam hari ini. Selamat datang juga buat Kang Fakih dan Kang Hasbi yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini gitu. Udah pada nggak sabar kan karena topik hari ini cukup seru banget, yaitu adalah wajah baru peternak Indonesia. Gimana sih milenial kalau jadi peternak gitu. Nah, sebelum sebelum aku memperkenalkan narasumber kita lebih jauh, aku juga mau menyampaikan runtutan acara kita pada malam hari ini yang sebenarnya hampir sama seperti webinar pertama dan kedua kita yang udah sempat kita laksanakan beberapa minggu lalu, di mana nanti setelah sesi sharing kita akan ada sesi Q&A atau tanya jawab gitu. Jadi nanti sekiranya teman ternak punya pertanyaan nih di pertengahan acara, pertanyaannya boleh dicatat dulu, disimpan dulu, baru nanti disampaikan di sesi tanya jawab gitu. Seperti biasa, kalau teman ternak udah pernah ikut webinar Mission, buat peserta teraktif itu akan ada hadiahnya. Hadiah pada malam hari ini adalah e-money, jadi pastiin teman ternak untuk aktif pada malam hari ini biar bisa dapetin hadiah dari Mission gitu. Nah, supaya acara kita juga bisa berjalan dengan lancar, aku mau minta tolong ke teman ternak untuk dipastikan bahwa suaranya sudah di-mute supaya tidak berisik, dan kalau bisa pakai virtual background kayak yang aku pakai ini udah ada di grup biar kita saat sesi dokumentasi nanti bisa kompak gitu ya. Nah, oh iya, nanti di akhir juga kita akan ada pengiriman e-sertifikat dan absensi, jadi pastiin teman ternak untuk stay sampai akhir ya. Nah, tanpa berlama-lama, aku mau langsung ajak ngobrol nih narasumber kita. Ada Kang Hasbi, ada Kang Fakih juga. Kang Fakih udah hadir dari tadi nih. Kang Fakih boleh sapa dulu nih peserta pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu profesi kawan-kawan semua. Salam satu ngarit ya. Kalau peternak itu. Gimana kabarnya kawan-kawan? Baik Semoga ya. eh, kawan-kawan baik dan juga ternaknya juga pada baik gitu. Karena kalau cuma peternaknya yang baik, kurang klop gitu. Oke, peternakan aman, Kang? Masih aman, alhamdulillah ya. Namanya ngurus makhluk hidup, ada yang sakit, ada yang sembuh, ada yang pemulihan. Oke. Ya apa namanya putusnya gitu lah Mbak kalau di peternakan. Oke, selain Kang Fakih di sini juga ada Kang Hasbi, tapi sebelum itu aku mau nyampein dulu nih kalau mereka berdua ini unik karena satunya merintis dari awal, satu lagi melanjutkan bisnis orang tua, yang satu peternakan sapi perah, yang satu lagi peternakan sapi potong. Jadi bervariasi banget. Jadi kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh disimpan dulu nanti disampaikan di sesi saat tanya jawab gitu. Kang Hasbi, ini aku manggilnya Kang atau Paman ya? Soalnya kayaknya di sosmed terkenalnya Paman Hasbi nih. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Paman aja kali ya, biar Oke, boleh. biar lebih akrab gitu. Baik. Apa kabar Paman Hasbi? Alhamdulillah baik. Baik ya. Gimana peternakan aman? Ya, dibuat aman aja kali ya. Aman ya. Aman, aman, insya Allah aman. Oke. Kalau Kang Hasbi dari Lembang ya, betul ya Kang? Tepatnya Parongpong. Oh, oke, oke. Dingin dong ya. Ya, lumayan lah. Cocok buat peternakan sapi perah ya. Cocok, cocok, cocok. Kalau kalau Kang Fakih sendiri di Garut betul ya? Ya betul Mbak. Oke. Oke, karena pada malam hari ini narasumber kita udah hadir, milenial di era gempuran milenial maunya kerja kantoran gitu, tapi ternyata ada loh peternak milenial, anak-anak milenial yang mau membangun industri peternakan gitu. Apalagi dua-duanya masih sangat muda meskipun berbeda, satu sapi potong, satu sapi perah, tapi keduanya ada di industri peternakan sapi gitu. Nah, kalau gitu tanpa berlama-lama
Mungkin lebih baik kalau kita boleh dimulai dari Kang Fakih untuk di sharing, sampaikan materi yang udah disiapkan, dan sharing pengalaman juga pastinya biar kita-kita nih para milenial bisa ngikutin jejak Kang Fakih dan Kang Hasbi nih. Monggo Kang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saya mulai dari pengalaman mungkin ya, dari elaborasi, dari keluh kesah. Biasanya anak muda yang main di peternakan itu, istilahnya kalau bahasa Sundanya itu bantangulah, bangor, atau hesi bejaan gitu kan. Karena eh, ketika saya ada di komunitas ataupun di pertemanan gitu, mana naon sih gitu, bahasa Sunda mana naon sih ngurus sapi gitu, eh capek bau gitu kan, terus masa depannya kumaha gitu, atau bagaimana masa depannya. Stigma-stigma seperti itu emang istilahnya banyak ya, tapi karena kebanyakan mental peternak ataupun yang industri peternakan itu dibangun karena rasa suka gitu, ada keterikatan dengan makhluk hidup. Awalnya mungkin hanya sebatas suka pada hewannya gitu, tapi mulai kesini-kesini ada peluang usaha, ada potensi bisnis, eh, yang jadi pada akhirnya kita tahu gitu bahwa peternakan ini sebuah potensi yang besar gitu, yang istilahnya hidden gem-nya lah, hidden gem-nya di Indonesia gitu. Bisa di-share, Mbak? Oke, sebentar. Materinya. Operator boleh dibantu ya share screen materi dari Kang Fakih? Jadi saya tuh di Garut tinggal di desa ya, di iklim desa gitu, yang dimana mayoritas daripada profesinya zaman orang tua saya dulu adalah peternak dan petani. Sekarang petani dan peternak itu menjadi mungkin ada di 20%-an profesi yang tadinya menjadi profesi yang paling banyak lah di desa saya. Nah, salah satunya ya regenerasi dan stigma yang kurang baik gitu terhadap peternak ini sendiri. Eh, Kalau istilahnya saya ikut orang tua itu ya kolot gitu kan, nggak gaul, terus juga ya hal-hal yang seperti itu. Cuman ketika eh, saya tahu potensinya dan coba, bahkan saya kuliah juga gitu, untuk motivasi kuliah itu untuk meningkatkan usaha bidang sapi potong gitu. Jadi kan ada beberapa istilahnya mahasiswa yang kuliah tidak tahu istilahnya mau kemana dan mau jadi apa. Dan sebenarnya saya peternak yang kuliah gitu, bukan sarjana yang jadi peternak gitu, Mbak. Kawan-kawan semua. Jadi alasan saya kuliah itu untuk upgrading diri, yang saya rasa di bidang peternakan atau sapi potong ini dalam lini bisnisnya itu eh, unik gitu. Kalau misalkan kita bisnis-bisnis yang lain, variabelnya ada yang pasti gitu. Bisa dikatakan sebagian besar pasti lah gitu. Nah, kalau di sapi ini ada faktor apa ya istilahnya? Invisible hand-nya gitu. Faktor apa namanya? Organiknya atau makhluk hidupnya. Bahkan istilahnya kita di sapi ya, di ruminansia yang menjadi faktor utamanya adalah rumen gitu. Di mana rumen itu banyak organiknya. Semakin bagus rumen ya semakin banyak juga bakteri baiknya kandungannya. Nah, itu yang unik gitu. Ketika dulu saya ikut gitu, ikut orang tua dalam bisnis ini, ya hanya flat aja gitu. Kita memberi kasih makan sapi gitu kan, kita jual. Tapi setelah, misalnya kan saya fokus di kurban ya. Setelah kurban, kenapa yang uang yang didapatkan itu banyak, tapi istilahnya
pada akhirnya ya habis-habis juga gitu, ataupun tidak signifikan lah secara pendapatan. Nah itu yang setelah saya kuliah, saya belajar ekonomi, jadi dalam penentuan HPP yang menjadi nilai penting gitu. Nah kebanyakan di peternak konvensional, katakannya peternak zaman dulu itu karena apa? Mereka tidak hitung secara rinci, yang akhirnya pada hari ini terasa gitu bahwa hal itu menjadi hal yang sangat salah gitu. Kalau zaman dulu orang tua saya mungkin dalam memberikan pakan atau dalam mencari pakan itu serba mudah tersedia di alam. Jadi ketika kita berbicara tentang peningkatan mutu pakan, seadanya juga udah bisa kok, udah bisa menghasilkan dan sebagainya. Tapi kita berbicara hari ini, di mana kualitas rumput juga menurun, terus juga lahan rumput juga susah, eh, sedangkan apa namanya kebutuhan ternak juga makin hari makin banyak. Nah sekarang sangat terasa gitu. Akhirnya pada hari ini semua pakan itu beli. Nah ketika udah ada cost yang beli keluar, nah di sini baru kenapa ya bisa gini. Saya beli modalnya itu sapi di 15 juta, dapat 2 juta juga udah untung gitu. Tapi ketika dihitung lagi ternyata buntung gitu, bahkan minus gitu. Nah, metode-metode seperti itu yang istilahnya kenapa sih di peternakan di kita itu tidak sehebat di luar negeri. Padahal pada faktanya kita ini adalah negara agraris gitu kan, yang harusnya swasembada pangan lah. Tapi hari ini kedelai yang paling parah kan di 98% kita impor. Nah, daging juga sekarang udah meningkat nih. Eh, Berarti dalam hal produktivitas kita di bidang pangan itu menurun gitu. Ini kan tidak tidak istilahnya tidak apa yang diagung-agungkan gitu kan, kita sebut sebagai negara agraris, menanam apa saja kita jadi gitu kan. Nah ketika saya selesai kuliah di 3 tahun yang lalu, saya ikut program Tani Milenial, dan juga saya bertemu dengan kawan-kawan yang hebat di bidang peternakan, salah satunya kawan-kawan dari München. Oh ternyata ketemu gitu, istilahnya gapnya atau missing link dari dunia peternakan ini gitu. Di mana upgrade dalam hal inovasi, dalam hal sains itu diabaikan lah oleh peternak-peternak gitu. Terlebih lagi sebagian regenerasinya cukup jauh. Kalau saya dengan bapak saya itu kan generasi beda gap usianya 30 tahun. Nah, kalau misalkan saya lanjutin bapak, berarti ada gap inovasi dan sebagainya itu 30 tahun gitu. Nah, belum lagi pengabaian dari perkembangan peternakan dari bapak saya ke bawah lagi. Nah, kalau kita berbicara tentang industri gitu ya, berapa peternak sih yang sekarang udah memiliki mesin chopper gitu lah. Itu kan bisa kita lihat gitu. Ada beberapa, mungkin bagian kecil lah gitu. Itu dalam hal teknologi. Nah, di mana di luar negeri itu udah bukan berbicara chopper lagi, udah sebagai boiler kan. Udah langsung dichopper, langsung difermentasi, udah dari hal segi teknologi. Belum lagi dalam hal mutu pakan dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya yang menjadi motivasi saya mungkin ya, karena eh, bagaimanapun saya lahir di desa dengan profesi seperti itu, dengan keharmonisan yang dan istilahnya dengan yang saya rasa kebahagiaan tinggal di desa. Tapi sekarang peternak sapi udah nggak ada gitu, peternakan udah nggak ada. Dimana saya waktu kecil juga mau main ke ladang nggak ada. Terus juga sekarang pangan lebih mahal gitu banyak.
yang mahalnya. Dan ketika udah kuliah diperbaiki secara mungkin ya dari manajemen, terus juga saya bertemu dengan di circle-nya, istilahnya dengan peternak-peternak di Jawa Barat bahkan Indonesia. Jadi sharing informasi dan juga inovasi itu walaupun sedikit diterapkan itu cukup signifikan gitu. Contoh saja kalau kita berbicara recording, itu kan hal yang harusnya hal yang biasa ya di dunia peternakan. Tapi kalau kita berbicara di peternak rakyat, recording itu apa gitu. Bahkan hal yang saya temui dalam pembelian bakalan saja itu banyak yang nggak masuk gitu. Contoh, kalau misalkan kita hari ini sarkas beli 110 gitu ya, kita bisa dapat bakalan timbang hidup itu harga 75.000. Kan itu kerja baktinya lumayan tuh, 2 bulan 3 bulan untuk mengejar harga harga modalnya kalau dipotong. Nah, penerapan timbang hidup dan juga pembelian yang didasari dengan timbang hidup itu juga bisa merubah secara signifikan gitu. Nah, hal seperti inilah yang harus istilahnya sampai kepada peternak. Dan kenapa gitu ya, di dunia peternakan ini anak muda itu bisa lebih akselerasi daripada profesi-profesi lain, karena gap-gap yang tadi ya, gap antara pemain sekarang katakan itu, kalau lihat pada pengalaman saya atau pada diri saya, orang tua saya udah ribet dengan hal-hal yang berbau inovasi gitu, karena secara psikologi dia udah pada fase untuk menikmati, bukan lagi untuk berjuang untuk mengejar hal-hal ideal atau perbaikan dan sebagainya. Nah, kalau anak muda langsung terjun ke dunia peternakan, ada kolaborasi dengan ya dengan generasi yang sepuh lah gitu ya. Nah, ini akan sangat membuka potensi gitu. Kalau kita berbicara uang gitu, di kurban saja gitu, akses-akses petani atau peternak rakyat kepada pasar itu sangat sulit. Nah, kalau ada anak muda bermodalkan HP, Pak dikeluarin gitu sapinya, kita foto, bisa tuh jualan sapi. Sesimpel itu gitu, untuk menjadi peternak gitu, diawali dengan hal itu. Terlebih lagi, kalau kita berbicara tentang sapi potong, saya sangat bersyukur kita ada di negara yang mayoritas Muslim gitu, di mana ada 2 lebaran gitu kan, Lebaran Idul Fitri dan juga Idul Adha. Kalau kita tidak ada Idul Adha dan Idul Fitri, mungkin udah nggak ada peternak sapi mungkin Mbak. Karena kalau kita berbicara kapal, pasti ada anginnya, angin ataupun pasang surutnya. Nah, pasangnya itu ya dua momentum itulah. Mau sehancur apapun peternak, masih bisa recovery tahun depannya lagi gitu. Bahkan ya yang saya alami dan orang tua saya alami pernah pada tahun 2014, eh, kena tipu ya, biasa di tukang sapi itu tipu menipu itu ada lah gitu. Pengalaman itu ya waktu itu hampir semua aset itu udah pakai ganti rugi lah. Cuman tahun depannya karena kita udah punya pelanggan gitu kan, ada pelanggan yang loyal karena puas dengan istilahnya pelayanan dan juga barang dari kita, itu bisa bisa recovery lagi, dia masuk lagi modal gitu, menitipkan uang dan kita bisa belanja lagi dan bisa dapat keuntungan lagi. Nah, itulah kelebihan mungkin ya, kelebihan tinggal di Indonesia. Nah, yang kekurangannya ya kita kalau ibaratkan apa namanya, kita berjalan sendiri lah di dunia peternakan itu. Bahkan kalau kita amati gitu,
pengusaha-pengusaha ataupun pemain di industri peternakan yang maju gitu kan, itu pasti melakukan hilirisasi sendiri gitu, melakukan kooperasi, apa namanya, korporasi sendiri, membuat korporasi mulai dari pakan gitu kan, tahu perusahaan yang atau skala bisnis sapi potong yang cukup besar pasti punya pinil, terus juga punya pemotongan sendiri, punya pengolahan sendiri, daging sendiri. Nah, melakukan hilirisasi itu sendiri gitu. Nah, untuk peternak rakyat, kita beli istilahnya beli sapi satu ataupun dua ekor itu udah kena misalnya 30 juta. Itu cukup mahal untuk memulai peternakan gitu kan. Belum lagi biaya pakan yang hariannya mungkin kalau misalkan di rata-rata di 30.000 lah. Kalau kita punya dua 60.000. Kalau kita punya 10 300.000 gitu kan. 300.000 kali sebulan 9 juta. Nah, itu kan lumayan gitu ya. Beda dengan usaha-usaha yang lain. Nah, kalau salah satu faktor kenapa saya istilahnya sangat mendukung Mention ataupun saya sangat respect lagi gitu sama Mention, karena Mention ini ingin menciptakan ekosistem bisnis dan mempertemukan kita sebagai peternak. Nah, yang saya eh, dapatkan gitu ya, emang ketika anak muda turun ke dunia peternakan, kalau yang udah punya basic istilahnya di on farm dalam hal pemilihan bibit, pakan dan sebagainya kan tinggal di off farmnya, tinggal di modal dan sebagainya. Nah, untuk mengasah itu pasti kolaborasi dengan istilahnya peternakan-peternakan yang udah besar ataupun dengan yang udah memiliki ternak gitu. Nah, saya temui beberapa teman saya di petani milenial, dia udah melakukan pelatihan tapi tidak punya uang untuk istilahnya mulai. Nah, dia cari tuh peternak rakyat istilahnya yang udah punya sapi tapi ingin kolaborasi dalam peningkatan mutu mutu ternaknya dan juga dalam hal upgrading pasarnya. Nah, itu bisa salah satu yang cara lah untuk kawan-kawan bisa ingin memulai di dunia peternakan gitu dan manfaatkan dua momentum itu gitu. Terus juga apa namanya, yang penting dalam peternak sapi potong, kita dalam menentukan APP itu harus secara detail. Nah, ada beberapa tadi kasus lah di desa saya, dia punya uang gitu, tapi dia tidak punya pengetahuan dan dia bingung juga gitu dalam hal ya istilahnya abu-abu, dia hanya belajar dari kabar burung dan juga istilahnya apa ya, berita-berita ataupun video-video di YouTube bagaimana cara beternak sapi. Dia menutup diri untuk belajar dulu. Nah, dia bikin kandang tuh hampir 500 juta, terus juga beli bakalan yang terlalu kecil gitu, tapi mahal, yang pada akhirnya gagal total gitu. Istilahnya kalau dalam bisnis ya break even point-nya ataupun balik modalnya itu tidak akan ketutup. Nah, kita kan kalau memulai usaha pasti hitung-hitungan dulu nih. Ini balik modalnya berapa tahun nih, atau berapa bulan nih. Nah, karena di dunia peternakan kalau kita nggak menghitung itu bisa jadi kita nggak punya orientasi bisnis. Nah, kalau misalkan saya, Pak, atau kawan-kawan untuk mulai sapi kurban dalam hal pembuatan kandang juga nggak terlalu yang inilah, karena hanya paling lama 4 bulan mungkin ya dalam pembuatan kandang semi permanen gitu kan, untuk menekankan budget karena kita difokuskan pada modal modal itu pada hewan dan juga pakan gitu. Nah, jadi jangan sampai misorientasi gitu. Kita ingin menjadi peternak muda, peternak modern, tapi buat kandang istilahnya yang super wah tanpa sistem gitu. Nah, ada juga yang seperti itu. Materialnya bagus gitu kan, permanen dengan
ini tapi tidak sesuai dengan orientasinya gitu dalam pembuatan kandang. Nah itu ada beberapa lah teman saya yang katakanlah gagal gitu dalam dalam memulai bisnis peternakan ini. Nah terus juga langsung orientasi pada keuntungan gitu, tapi tidak pada kesehatan dan juga eh, apa namanya peningkatan bobot. Kalau bisa lupakan peningkatan bobot targetingnya gitu. Misalnya gini, oh saya beli sapi 17 juta bisa jadi 23 gitu. Nah, tapi tidak istilahnya tidak melihat dulu bahwa menjadi 23 juta itu ada prosesnya gitu. Dalam perawatan, dalam pemberian istilahnya dalam pemberian pakan dan sebagainya. Nah, itu salah satunya. Jadi cukup ini ya kalau di dunia sapi potong tuh kita bisa kuat dulu dalam hal fundamentalnya. Dalam hal fundamental yang pertama ada di on farmnya, dalam pakan, ternak, juga biosecurity, mungkin hal-hal seperti itu. Terus di apa namanya di manajemen kandangnya lah. Nah ada juga hal yang emang di luar kandangnya, seperti manajemen. Kita harus punya tim gitu kan, terus juga finansial, terus juga ada istilahnya tim pengembangan gitu. Nah, pengembangan ini dalam hal kerjasama dan investasi. Karena ya istilahnya untuk membesarkan di dunia peternakan yang tadi skala kecil aja bisa 50 juta gitu kan. Kalau di usaha-usaha lain 50 juta itu udah lumayan loh gitu. Jadi sapi itu cuma 2 atau 3 ekor gitu kan. Yang istilahnya kalau untung 2, rugi 1 udah tuh rugi gitu. Punya 10 pun kalau misalkan 9 untung, 1 mati ataupun 1 dipotong paksa, nah itu juga berabai gitu. Nah, jadi kalau di dunia peternakan kalau outcome-nya udah beres gitu. Eh, dalam hal tadi kerjasamanya, jadi orientasinya jelas gitu. Nanti ada kesinambungan hal yang kita lakukan secara ideal di kandang, yang dalam kualitas dan sebagainya udah kita ideal, tinggal kita melakukan branding, terus udah melakukan branding, kita melakukan kerjasama, melakukan pengembangan usaha. Nah, kebanyakan ada juga yang hanya fokus di kandang gitu. Yang penting misalnya gini, tapi saya bagus, berkualitas gitu kan. Tapi hal-hal di luar kandangnya itu nggak dipikirkan. Gitu. Akhirnya ketemu pasar yang tidak cocok, ketemu pasar yang trouble, ataupun ketemu dengan apa namanya dengan dengan teman-teman yang gak masuk gitu. Hal yang seperti itulah. Jadi peternak itu kalau diibaratkan udah kayak manusia setengah dewa gitu. Kita kimianya harus bisa gitu kan. Secara ilmu makhluk hidupnya harus bisa, ilmu keuangannya juga harus bisa, personal brandingnya harus juga bagus. Jadi udah kalau jadi di peternakan ya seperti itu lah. Kalau dalam mungkin kartun udah kayak avatar gitu semua elemen harus kita kuasai gitu. Jadi nggak bisa istilahnya nggak bisa kita lewatkan fajar itu. Nah dan itu yang saya alami gitu. Ketika tahun pertama saya fokus di on-farm, di on-farm udah ada memiliki peningkatan. Step selanjutnya ada di off-farmnya. Nah mungkin tahun sekarang saya lebih bergerak di outbound untuk perluasan pasar gitu. Karena udah pede nih punya kualitas sapi, udah punya data gitu kan. Akhirnya saya lanjut di outbound-nya untuk menyuguhkan data gitu. Nah ini juga yang istilahnya inovasi dan juga teknologi ya, yang saya terapkan dan itu sangat anak muda sekali gitu. Kemarin Mbak Ega nanya, Kang Fakih itu promosi sapi gimana caranya nggak bawa sapi gitu. Nah saya bawa data, gitu. Bawa data dari tahun kemarin. Jadi data recording sama data karkas.
yang konsumen beli gitu. Nah, disitulah bisa istilahnya kita buat proyeksi nanti sapi yang akan kita jualkan atau pasarkan ke konsumen. Jadi ketika saya datang untuk promosi ke Tasik dan juga Ciamis, saya bawa data, ini datanya, jadi enak gitu. Kayak presentasi lah akademis gitu. Nah, ini datanya, ini pakannya, ini istilah kualitas dagingnya, ada memiliki data semua. Dan itu sangat memudahkan gitu. Padahal satu satu elemen gitu dalam bagaimana kita di industri itu dalam hal recording udah memiliki banyak manfaat gitu. Dan saya rasa anak muda mulai di peternakan walaupun skala rakyat alangkah baiknya ketika memiliki data seperti itu gitu. Itu, Mbak. Oke, oke, oke. Aku jadi penasaran juga nih. Tadi Kang Fakih itu sempat mention kalau gap antara Kang Fakih dengan orang tuanya itu cukup jauh gitu. Jadi ada perbedaan inovasi atau teknologi yang sangat amat jauh gitu ya. Nah, pernah nggak sih Kang ngalamin kayak misalnya karena perbedaan gap tersebut jadinya cekcok atau ada problem perbedaan pendapat karena mungkin aja bapaknya merasa aku sudah berpengalaman jadi aku lebih tahu padahal kita sebagai anak muda mungkin pengen explore inovasi baru atau teknologi baru gitu. Nah, kalau pernah solusinya untuk nggak atau gimana ya ambil garis tengahnya itu seperti apa tuh Kang jadinya di antara perbedaan gap yang jauh itu? Ya, itu pasti ada, Mbak. Dan juga bukan hal yang sangat langka, tapi sangat sering gitu. Sampai hari ini pun gitu. Eh, yang pertama ya kita nggak bisa merubah secara total ya. Kalau misalkan kita dalam hal, contoh dalam hal pemberian pakan misalkan. Nah, yang pakai metode saya itu kemarin biasa dari total populasi mungkin 20%. Tapi sangat sangat baik gitu hasilnya. Nah, pada akhirnya kita didengar gitu. Jadi kalau misalkan langsung Pak ini yang bagus seperti ini gini, oh itu udah nggak akan masuk gitu. Nah, terus terus juga dalam hal pemberian harga misalkan ya udah hitung nih, Pak ini HPP-nya segini kita harus jual segini, segini gitu. Ini mahal mahal segitu aja, nah. Terlalu mahal nggak? Ya kalau misalkan terlalu mahal nanti rugi gitu. Karena pertama semua aset kita hitung gitu kan, harus ada aset yang kita miliki kan punya nilai khusus. Nah, bagaimana kita nanti kalau misalkan kanan kita rusak gitu atau ada hal-hal lain. Nah, akhirnya ya pendekatan-pendekatan istilahnya yang tadi secara eksperimental, ya, secara experience dialami dan juga pendekatan-pendekatan secara logis gitu. Rinciannya mungkin yang harus logis gitu. Seperti itu. Oke, jadi memang harus tunjukin dulu gitu ya hasilnya seperti ini baru Ya, nanti mereka percaya gitu ya. Oke, aku ya, juga tadi lupa nyampein kalau Kang Fakih ini kalau namanya di search di Google ini beritanya banyak banget nih soal peternak milenial Garut karena pernah ikut atau bagian dari program petani milenial Garut betul ya, ya Kak? betul. Oke, berarti banyak nih ya sempat diwawancarain wartawan gitu-gitu. Lumayan. Oke. Oke, ini Kang Fakih ini kayaknya udah banyak banget yang angkat tangan mau nanya. Cuman nanti tanya jawab kita satuin di akhir ya. Jadi kita dengerin dulu pengalaman sharing-sharing dari Paman Hasbi tadi, baru nanti kita tanya jawabnya kita satuin gitu. Oke, Kang? Ya, ya, Oke, oke silakan, Mbak. kalau gitu. Oke, kalau gitu Kang Fakih bisa istirahat dulu sambil nyimak. Ini kita mau next ke eh, Paman Hasbi. Halo? Halo, halo, halo. Halo, aman ya? Suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, terdengar. Oke, oke. Aku ada fakta tentang Paman Hasbi ini. Dulu sempat kerja kantoran dulu ya, sampai akhirnya memutuskan untuk beternak sapi perah. Iya,
Betul, betul Oke, banget. oke kalau gitu. Aku penasaran banget sih alasannya itu kenapa. Bahkan kan Kang Paman Hasbi ini udah bekerja sampai ke Kalimantan tuh, udah kemana-mana ya. Nah, aku penasaran banget nih, gimana sampai akhirnya bisa memutuskan untuk beralih ke peternakan sapi perah. Mungkin boleh sambil di-share screen, nanti Kang Paman Hasbi kalau misalnya mau next slide, boleh kasih aba-aba ke kita ya. Siap, Oke, Mbak. oke silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Boleh ke slide selanjutnya aja, Mbak. Nah, ini eh, profil saya. Jadi tadi kalau Kang Fakih itu beternak dahulu, baru eh, kuliah. Kalau saya eh, kuliah dulu dengan background yang sangat jauh. Saya dari eh, teknik kelautan, tidak ada basic sama sekali di peternakan. Kemudian setelah lulus kuliah saya bekerja di beberapa proyek yang ya jauh juga dari dunia peternakan. Eh, Boleh di slide selanjutnya, Mbak. Nah, ini awal mulanya kenapa saya beternak sapi perah. Pertama, memang seneng ya sama dunia ternak. Terus kemudian mungkin ini salah satu berkahnya dari pandemi ya yang saya rasain. Jadi momennya ketika saya resign bekerja, pas tuh lockdown COVID. Bingung lah eh, gimana mau kerja, sedangkan teman-teman di proyek lama aja pada dirumahkan. Nggak mungkin nih lama-kelamaan uang tuh pasti habis gitu. Sampai kita kan nggak tahu ya proses si COVID ini tuh berakhirnya sampai kapan gitu. Akhirnya main-main-main, kenalan sama beberapa peternak yang rekanan orang tua, berkecimpung lah di dunia sapi perah. Pada saat itu akhirnya nyoba untuk dititip di eh, peternak sekitar, beli dititip. Kemudian karena tadi nggak punya kegiatan, akhirnya beraniin diri, udah deh nggak usah dititip, kita kerjain sendiri kayak gitu. Terus ya bisa next slide, Mbak. Nah, tantangan sebagai pemula yang benar-benar eh, nol besar lah terhadap dunia peternakan, muncul beberapa tantangan. Ini salah banyaknya ada siklus kawin setelah terjun ke dunia peternakan, kesehatan, terus alam ya, cuaca gitu, terus bahan pakan terutama, kemudian yang nggak kalah penting adalah faktor sosial, dan kemudian wabah dan penyakit. Ini semua eh, saya rasakan di, karena kan saya beternak tuh baru jalan mau 4 tahun ya. Selama 4 tahun ini dicobain semua tuh tantangan-tantangan ini tuh. Alhamdulillah dapat cobaan gitu. Eh, Buat yang nol besar pasti kaget gitu, kaget. Dan tadi apa yang dibilang Kang Fakih ya, untuk modal sapi itu kan bukan modal yang kecil ya. Jadi apalagi orang yang baru dan melihat mengalami kejadian-kejadian ini, stres tuh ya, stres banget lah gitu. Yang dulu biasa kerja cuma tinggal tiap bulan udah beres closing, tinggal nunggu uang masuk ke rekening, nggak perlu pusing ngapa-ngapain lagi. Sekarang di minggu pertama ada sapi yang begini, minggu kedua ada lagi eh, bahan pakan, salah satu pakan yang nggak bisa kita dapetin. Belum lagi masalah
sosial dengan tetangga, dengan warga sekitar, karena peternakan gitu. Ditambah lagi kena berarti sekitar 2 tahun lalu ya PMK tuh, waduh benar-benar deh PMK tuh eh, benar-benar diuji gitu. Siapa yang bisa bertahan, ya dia yang benar-benar bisa lanjut gitu. Terus eh, kemarin-kemarin ini LSD juga. Nah itu yang awalnya benar-benar nggak tahu, ya belajarnya karena karena kejadian gitu. Jadi benar-benar belajar by experience gitu dari pengalaman. Cuma ya seiring dengan kemudahan informasi segala macam ya perlahan ya bisa kita lewatin. Next, boleh Mbak. Nah, ini seperti tadi pengalaman-pengalaman perjalanan mengelola peternakan ini ya banyak banget pengetahuan salah satunya yang benar dari awalnya nggak tahu apa itu istilah-istilah di dunia peternakan, penyakit-penyakit yang ada di hewan ternak segala macam ya akhirnya mulai cari tahu dan tahu terus jaringan yang luas. Di sini jaringan yang luas itu ya dengan beternak saya bisa ketemu dengan teman-teman Mission, terus bisa ketemu peternak-peternak muda lainnya, eh, dan ya itu yang dari jaringan tersebut yang bisa menjadikan beternak ini eh, bisnis yang sangat bernilai gitu. Next selanjutnya Mbak. Nah, teknologi dan inovasi yang bisa kita aplikasikan di dunia sapi perah. Pertama, eh, mesin perah ya. Kenapa mesin perah? Karena kan semakin ke sini, semakin kurang juga orang yang melirik, aduh, sapi perah mah capek gitu. Benar-benar di kandang terus, terus uh, merah manual itu udah nggak banget deh gitu. Kita bisa aplikasikan mesin perah dan itu benar-benar banyak banget lah kemudahan dan manfaatnya. Kemudian aplikasi keuangan penting. Eh, Kenapa penting? Tadi sudah dibahas juga sama Kang Fakih masalah catat mencatat itu yang benar-benar harus dijalankan. Kenapa? Karena ya memang di dunia sapi nggak kerasa gitu. Apa yang kita keluarin, apa yang kita eh, berikan untuk si peternakan, untuk si sapi itu kalau benar-benar tidak dicatat, eh, bisa berantakan gitu. Yang seperti Kang Fakih bilang tadi, misalnya beli sapi 15 juta, dapat untung 2 juta, ternyata setelah dihitung-hitung bukan untung, malah rugi gitu. Nah, eh, terus itu juga itu bisa kalau sekarang sudah nggak pusing ya dengan masalah catat mencatat buat teman-teman yang sudah atau belum nih dari Mission juga sudah ada aplikasinya tuh bisa ternak namanya. Nah, di situ segala macam bisa kita catat tuh dari kalau saya untuk peternak sapi perah bisa ngaplikasikan eh, produktivitas si sapi dengan perbandingan dengan pemberian pakan atau biaya pakan berapa itu udah enak banget lah bisa ketahuan kayak gitu. Terus ya next selanjutnya. Nah, ini beberapa tujuan dan pencapaian ya. Memang belum luar biasa gitu jauh lah dari sukses besar gitu ya masih jauh untuk kandang saya. Produksi itu tujuannya ya menjadi peternak yang
produksi susunya melimpah, terus bisa memenuhi pasar ya. Kalau di sini kan cita-citanya nasional ya, cuma nggak mungkin kalau sendiri. Ini pentingnya kolaborasi gitu ya. Eh, Semua peternak bisa saling berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan gitu. Terus kualitas bagi saya mungkin kalau di sapi potong tadi ya eh, harus detail gitu. Ketika beli sapi bobot sekian, perkembangan tiap bulannya tuh bisa ningkat segimana segimana. Nah, kalau buat kami peternak sapi perah, kualitas dan kuantitas itu yang jadi patokan gitu. Ketika setiap hari produksinya bisa mencapai target atau dalam artian bisa untuk memenuhi kebutuhan si sapi tersendiri, kemudian ada lebihnya, lalu kualitas susunya ketika diuji itu nilainya tinggi atau bagus di atas rata-rata gitu kan, itu menjadi kuncian gitu, jadi target. Hmm. Terus eh, dunia peternakan juga ya harus berkelanjutan ya. Eh, Misalnya pengolahan seperti webinar yang sebelumnya ya mengenai pengolahan limbah tuh Barination, itu juga harus bisa gitu dilaksanakan meskipun kandang saya masih belum ya belum belum benar-benar eh, ngolah terhadap itu. Paling tidak hasil limbah masih tidak dibuang begitu saja gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh, next Oke. next masih ada. Nah, ini dia masih ada tadi di kesimpulan atau fakta menarik. Jadi bisnis sapi perah ini bisnis yang menarik ya dan benar-benar menjanjikan. Kenapa? Ya kebutuhan susu itu benar-benar selalu meningkat meskipun berbanding dengan produksi dari tahun ke tahun yang menurun gitu. Kebutuhannya masih sangat besar lah dan ya sangat-sangat menarik untuk dicoba gitu. Terima kasih, Mbak. Oke, kalau gitu terjawab ya tadi berarti karena situasi juga lagi COVID, terus sempat beli sapi tapi dititipin dulu sampai akhirnya "Oh, kayaknya pengen deh coba urus sendiri gitu ya. Betul ya Paman? Ya, meskipun pahit tapi ya seru lah, seru. Seru buktinya udah bertahan 4 tahun ya. Oke, aku juga tadi mau bilang terima kasih Paman Hasbi sudah mention bisa ternak. Teman-teman di sini mungkin juga udah ada yang banyak yang udah daftar gitu, tapi kalau yang belum aku sekalian mau ngenalin apa itu bisa ternak gitu. Tadinya bisa ternak ini baru bisa diakses di website aja nih gitu, tapi sekarang teman-teman udah bisa download aplikasinya langsung di Play Store, bisa langsung di-download. Jadi semua pencatatan sapi perah itu bisa dilakukan dari HP aja gitu. Tadi juga Kang Faki, Paman Hasbi udah menjelaskan seberapa pentingnya pencatatan sapi itu. Jadi mungkin dari sekarang bisa konsisten menggunakan platform Bisa Ternak karena kita sih berharapnya bisa membantu para peternak biar pencatatannya makin rapi. Terus simpel juga ke kandang, cukup bawa HP aja, nggak perlu bawa buku, nggak perlu bawa pena. Kalau orang zaman dulu bahkan di kandangnya gitu tuh ditulis sapinya lahir kapan, ditulis tuh di kandangnya. Nah sekarang udah perbedaan teknologi dan inovasi yang sangat berbeda, jadi semuanya bisa melalui handphone aja gitu. Sekali lagi aku mau sampaikan kalau udah bisa di-download di Play Store buat teman-teman yang mungkin belum terinfo, kalau mau info-info lebih lanjut soal platform kita, aplikasi kita, sorry, bisa follow juga Social Media Mission karena di situ lengkap informasinya, baik soal event kayak seminar kayak gini ataupun untuk informasi-informasi soal produk terbaru kita gitu. Nah, ini udah ramai banget yang mengangkat tangan untuk bertanya gitu ya. Udah ditulis juga pertanyaannya, tapi ini aku mau
pilih dulu. Jadi nanti akan ada pertanyaan untuk Kang Hasbi, untuk Kang Fakih, dan untuk Paman Hasbi gitu ya. Jadi ini aku pilih dulu untuk nanti teman ternak menyampaikannya secara langsung kepada pemateri gitu. Oke, sebentar. Oke, ini udah ada yang nanya dari awal atas nama Reza. Mungkin mau langsung on mic untuk disampaikan pertanyaannya. Silakan. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Baik, terima kasih juga kepada narasumber yang telah memaparkan materinya. Tadi saya ingin bertanya kepada pemateri pertama, Bang Muhammad Fakih nih. Saya ingin bertanya Bang nih, saya juga sebenarnya mahasiswa. Yang saya ingin tanyakan itu bagaimana sih tahapan awal kita nih sebagai mahasiswa yang ingin berkecimpung di bidang peternakan yang kita tahu bahwasanya modalnya nggak murah gitu. Dalam artian ya kita setidaknya minimal memiliki lahan, memiliki tempat penanaman pakan, kandang. Nah, itu bagaimana tahapan awalnya untuk membangun mental kita. Bahwasanya peternakan ini memiliki sepak terjang yang bakal sukses ke depannya. Nah, itu untuk memperkuat itu dulu, Bang. Terkait dengan mental pengusaha itu yang mungkin dari peternak-peternak muda itu mungkin yang masih juga belum berdiri, juga pada pemuda-pemuda apalagi sarjana berpikirnya bahwasanya ini hal yang bagaimana ini udah sarjana tapi kenapa masih ngarit, masih ke lapangan. Nah, itu. Yang pertama untuk Bang Fakih. Nah, boleh juga untuk Bang Hasbi nih mungkin yang ingin saya tanyakan juga sekaligus saja. Yang ingin saya tanyakan tuh bagaimana Bang melihat pasar terkait dengan pasar produksi susu ini. Apalagi kan bahwasannya kalau yang saya lihat ya dari image masyarakat, tentunya saya juga dari Sumatera ya, mungkin nggak dari Jawa. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih gambaran pasar susu ini di masyarakat yang masih dalam kategori diperkirakan masih dalam produk yang susah dijangkau atau masih mahal, walaupun sebenarnya kalau kita langsung turun ke peternaknya sendiri nggak semahal yang ada di pasaran gitu. Kalau di pasaran kan udah 200 mili dan 6.000, udah berapa gitu. Bagaimana cara membaca pasaran tersebut? Baik, mungkin itu saja saya kembalikan, saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Kak Reza. Tadi pertanyaannya untuk kedua narasumber. Mungkin untuk pertanyaan pertama dulu bisa dijawab oleh Kang Fakih, silakan. Oke Kang, bener ya. Cukup istilahnya kalau di dunia peternakan bagaimana mulainya dan juga membangun mental itu sebenarnya yang pertama untuk menjadi sukses di dunia peternakan nggak mungkin 1 tahun 2 tahun gitu. Yang saya amati ya, karena dalam hal istilahnya kita punya pengembangan lahan saja. Untuk pengembangan lahan saja 1 tahun itu udah yang optimal gitu kan. Kita ngurus lahan rumput saja lumayan capek gitu. Kalau misalkan untuk skala kita mau dihilirisasi lah, kita mau mengadakan rumputnya dari kita sendiri gitu, dari lahan kita sendiri, itu udah pasti kalau ingin semuanya gitu, udah proses 1 2 tahun. Nah, yang saya alami gitu ya, untuk bagaimana kita mulai menjadi peternak, kita cari hal yang paling mungkin dulu kita lakukan gitu. Kalau bisa kita main di hilir ya udah main di hilir gitu. Kalau langsung pelihara gitu kan, pelihara sapi itu kita akan lama-lama gitu, kita akan jenuh. Aktivitasnya banyak gitu kan, kita ngarit, kita ngurus ternak, kita ngurus kotorannya, kita harus memasarkannya, aktivitasnya lumayan banyak tuh. Nah biasanya yang manusia nggak kuat itu bukan hal tenaga gitu, tapi hal menunggu, menunggu lama, prosesnya itu yang lama. Nah kebanyakan orang yang istilahnya mulai di peternakan itu yang experience saya, teman-teman saya 3 bulan itu udah nggak kuat gitu, karena belum ada hasil, terus juga capeknya luar biasa, kebutuhan yang lain terus mendesak gitu kan. Nah kalau ingin memulai menjadi peternak sapi, khusus di sapi potong, eh, ada beberapa elemennya gitu. Yang pertama kawan-kawan kan kalau kita berjualan livestocknya itu ada 3 gitu. Ada jualan perdetan, ada jual bakalan, dan juga ada jualan yang siap dipotong.
Nah, itu di outbound-nya itu khusus yang di hulunya. Nah, kalau kita di hulu, kita bisa jualan dagingnya, jualan obat-obatannya, jualan pakannya, dan juga kita bisa jualan istilahnya olahan-olahan yang emang kayak abon, misalkan kayak kerupuk kulit, kayak kalau misalkan dalam kerajinan juga ada kan, kalau di Garut tuh ada jaket kulit, nah, dan sebagainya seperti itulah. Ada bahkan bakso. Jadi tidak melulu kalau kita di peternakan, kita mulainya di istilahnya pelihara sapi dulu, enggak gitu. Kita harus tahu dulu gitu di ekosistem bisnis ini mana yang paling mungkin kita mulai. Karena ada juga peternak sapi hari ini yang dulunya pedagang bakso gitu. Nah, ada juga peternak sapi hari ini yang dulunya jualan rumput gitu. Dan bahkan ada peternak sapi hari ini yang awalnya mulai dari jualan pupuk. Nah, karena kebutuhan misalnya akhirnya ternaknya itu terakhir gitu, aktivitas beternaknya itu terakhir gitu. Nah, untuk mengantisipasi kejenuhan kawan-kawan karena proses beternak itu enggak paling paling apa namanya, kalau sapi potong ya paling cepat dalam melihara sapi itu atau paling ideal kan di 4 bulan gitu. Nah, kawan-kawan bisa nggak puasa di 4 bulan? Belum tentu gitu kan. Apalagi kita nggak punya uang buat ke dapur gitu kan. Belum lagi kita eh, buat buat hal-hal yang istilahnya kebutuhan kita gitu. Nah, pasti itu udah tidak mungkin kan. Nah, berarti kita cari yang memungkinkan. Seperti tadi ada yang ya minat passion kita mungkin yang beternak gitu. Gitu. Nah, ada lagi gitu hal yang satu potensi gitu. Kita jualan kurban aja. Gitu. Kita belajar, kita ada minat ke peternakan, ya kita kalau di dunia marketing kan ada namanya product knowledge. Kita harus tahu produk knowledge-nya, si sapinya ini gitu. Nah, kita tinggal kalau kita udah memiliki pengalaman di produk knowledge tentang jenis-jenis sapi, bobot sapi dan sebagainya, kita bisa jualan dan bantu peternak-peternak yang sudah memiliki sapi dan tidak memiliki akses pasar gitu. Itu kolaborasi antara kita anak muda gitu. Anak muda kan eh, lebih berani lah gitu ya, lebih kreatif dalam jualan gitu. Karena informasi dalam dunia marketingnya itu lebih bisa meresap lah gitu. Saya lihat dari TikTok jualannya gini, lakukan gitu. Dan yang saya rasa gitu ya, dan juga saya alami ketika kawan-kawan misalkan sekarang dekat dengan petani, ya dengan peternak, membuat konten ataupun istilahnya hanya sekedar membuat story WA atau IG gitu ya, tapi ya, terus agak sering misalkan nih, ketika kurban pasti ada yang nanya, bro itu tapi punya kamu ya berapa? Nah, itu kan salah satu gitu promosi yang tidak disengaja, dan itu saya rasakan ketika saya bangun kandang domba dan sebagainya, saya buat story dan sebagainya, ada gitu, ada yang beli juga domba padahal saya nggak fokus di domba gitu, tapi karena punya kandang yang tadinya hobi, nah itu bisa seperti itu juga untuk kalau kita ingin langsung jualan ternaknya. Jadi nggak melulu langsung kita nari dan sebagainya karena prosesnya lama. Nah, untuk kita mencari yang udah beternak nih, bagaimana cara meningkatkan pasar dan sebagainya, ya kita harus buat semenarik mungkin. Kalau misalkan secara konvensional hanya menjual jenis sapi, bobot, dan sebagian-sebagian hanya omongan saja, yang saya perbedaan dari saya promosinya ada data gitu. Ini tahun lalu loh seperti ini gitu. Nah, itu salah satu pakannya seperti ini gitu. Pakan yang diberikan seperti ini, bahkan pakan yang diberikan berkontribusi pada kenaikan sepertinya. Jadi ada store experience yang kita bagikan kepada konsumen. Oh gitu ya, ternyata kita beli sapi itu bukan cuma beli sapi dipotong buat kurban, tapi sapi ini diberi pakan segini, ADG-nya segini gitu kan. Jadi tahu ADG gitu. Jadi tahu jenis limosin itu dagingnya seperti apa ini. Nah, itu memberi kesan gitu. Nah, saya rasa anak muda dengan adanya informasi yang cukup berlebih lah ya anak muda sekarang,
kita jualan di momentum kurban ataupun Idul Adha, dan kita harus pelajari lini-lini bisnis usaha di dunia peternakan ini gitu, bukan cuma hanya di stok ngurus sapinya aja gitu. Bahkan saya kemarin juga ketika permintaan daging menurun, ya saya jualan pakan, saya jualan pupuk gitu, gitulah. Nggak melulu saya juga jualan sapi dan juga daging gitu. Tapi ada masanya surut juga gitu. Substitusinya mungkin gitu, Mbak. Oke, oke, terima kasih Kang Fakih. Ini mungkin bisa dilanjutkan dulu oleh Paman Hasbi. Boleh kalau ada pendapat soal pertanyaan pertama juga silahkan, karena melihat Paman Hasbi merintis dari awal, jadi mungkin ada insight juga terkait hal yang barusan dibahas juga boleh. Silakan. Oke, makasih Mbak. Saya mau coba jawab dulu pertanyaan yang tadi ditujukan ke saya ya, mengenai pasar ya, pasar produksi susu gitu. Yang pertama kita lihat dulu di lingkungan sekitar ya. Kalau saya kebetulan lingkungan memang peternakan sapi perah gitu. Jadi sudah banyak berdiri koperasi-koperasi susu ataupun tengkulak-tengkulak susu gitu. Yang artinya ketika banyak koperasi atau tengkulak, di situ ada persaingan gitu. Nah, itu yang saya manfaatkan apa tadi Kang Fakih lagi-lagi udah karena memang sudah pengalamannya lebih jauh ya. Tadi dia bilang mana yang bisa dimanfaatin dari dunia peternakan gitu. Nggak harus melihara sapi. Misalnya tadi jualan dagingnya aja atau apa seperti itu. Nah, kebetulan di lingkungan saya tadi sudah banyak tengkulak susu, koperasi-koperasi susu. Nah, kita manfaatkan mana yang ngasih benefit atau ngasih harga yang bagus. Karena kemampuan saya masih disuplai, belum bisa produksi gitu. Belum bisa mengolah ya, processing si hasil susu gitu. Udah saya manfaatkan ke tengkulak yang memberikan harga yang paling baik gitu. Itu yang saya manfaatin. Oh, dengan tadi banyaknya itu ya, banyaknya si tengkulak dan itu artinya pasar begitu luas gitu. Ditambah bermunculan farm-farm besar ya yang digawangi oleh perusahaan-perusahaan besar kayak gitu. Artinya memang masih sangat panjang perjalanan susu ini gitu. Yang contoh simpelnya lah, ada perusahaan suatu perusahaan dia sampai bangun farm besar di daerah Subang. Artinya ini bukan hal yang main-main gitu. Nggak mungkin perusahaan besar tersebut investasi di farm sapi perah hanya untuk setahun 2 tahun, kan tidak mungkin gitu. Jadi dilihat dari situ pun perjalanan susu itu masih sangat panjang lah, seperti itu. Terus mau menanggapi sedikit ya mengenai tadi untuk pertanyaan yang ditujukan ke Kang Fakih mengenai memulai gitu ya. Sebetulnya untuk memulai di zaman sekarang itu sangat-sangat mudah ya. Tidak punya lahan. Saya contohnya saya sendiri tidak punya lahan, saya ngontrak lahan gitu. Pakan nggak punya lahan pakan, sekarang sudah serba mudah lah, udah banyak hijauan-hijauan yang bisa diawetkan gitu, bisa kita beli gitu. Nah, itu kembali lagi ke masalah catat mencatat, hitung-hitungan. Dengan kita keluarin budget untuk pakan sekian, yang dihasilkan si sapi seimbang nggak gitu. Selama ini ya saya tidak punya lahan hijauan, tidak punya lahan peternakan sendiri. Alhamdulillah gitu, dengan cara yang tadi saya masih bisa survive gitu. Apalagi kalau yang memang sudah punya lahan, itu sudah menjadi nilai plus gitu, seperti itu gitu. Dan ya seiring kemajuan zaman ya segala bisa lebih mudah gitu. Apalagi buat anak-anak sekarang lah yang jauh lebih tajam gitu terhadap riset terhadap sesuatu itu gitu. Jadi
tinggal tadi mana nih yang mau dipilih dulu gitu. Nggak bisa langsung semua dari hulu ke hilir kita garap gitu, pasti tenaga habis, modal besar gitu. Di ini dulu lah, kan semua hal yang besar juga dari hal yang kecil dulu. Mana dulu nih yang bisa jadi prioritas, mana dulu yang kira-kira bisa jadi cuan gitu, mana dulu. Nanti berkembang mah seiring gitu dengan kitanya bisa beresin hal-hal kecil, pasti berkembang gitu. Oke, oke, oke. Emang aku juga setuju sih. Bersyukur juga kita anak-anak milenial, anak-anak Gen Z dipermudah dengan teknologi, cari informasi, wawasan baru, kita bisa riset di platform, banyak platform online. Terus aku juga setuju sama Kang Fakih tadi, kalau bisa manfaatin sosmed untuk promosi dan bangun branding gitu. Jadi orang tahu nih kalau kita udah menjadi peternak dan bisa bantu beli dari bisnis kita gitu. Gimana, Kak Reza, sudah terjawab kah? Baik, mungkin sudah terjawab. Terima kasih kepada Kang Fakih sama Kang Hasbi nih. Jadi terbuka lagi ya. Karena sebelumnya itu saya memang sangat minat gitu. Karena awal sebelum saya sebenarnya juga mahasiswa dari peternakan, yang awalnya masuk peternakan itu bukan karena kemauan sendiri, dalam artian coba-coba gitu. Cuman ketika udah lulus juga agak sedikit kebingungan karena belum ada basic di situ. Nah, saya juga sadar bahwasanya walaupun kita dapat teori di kampus, kan sudah pasti pengalaman juga menjadi senjata utama gitu. Makanya saya tanyakan kembali gimana terkait juga dengan susu. Nah, susu juga mungkin Kang Hasbi kan kadang-kadang kita lihat orang tuh melihatnya barang yang mahal, susah didapat. Tapi kalau saya main-main ke Jawa Timur tuh lumayan mudah didapat. Nah, saya bingung di situ perbedaannya karena rantai kita juga panjang ya. Kalau rantai dari ternak ke konsumen tuh panjang, jadi bisa mahal harganya. Yang harusnya 1 liter masih bisa kita dapat dengan harga 8.000 sampai 10.000, tapi kalau udah masuk pasar, udah teknologi udah bisa berkali-kali lipat gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih pada Kang Hasbi dan Kang Fakih atas ilmunya mungkin. Semoga sukses selalu Kang. Terima kasih. Oke, oke kalau gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi ada dari Pak Tri Wahyudi, mau on cam untuk menyampaikan pertanyaannya, Pak. On cam, on mic, sorry. Pak Tri. Oke, mungkin lagi di luar kali ya. Kita next ke pertanyaan dari Abdurrahman. Boleh on mic untuk disampaikan pertanyaannya? Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya Abdurrahman, sebelumnya pernah bekerja di RPH ayam, ya, rumah potong ayam yang setengah modern lah. Nah, di situ saya mendapat pengalaman ternyata dari peternak ayam hidup itu ayam pedaging, itu Kak, mereka boleh disampaikan dulu mungkin di pertanyaannya ditujukan untuk narasumber yang mana? oh iya, Iya, lebih silakan. ke Kang Fakih ya yang pertama ya. Oh iya, oke. Ya. Oke. Nah, jadi di dunia ayam pedaging itu mereka peternak-peternak tradisional itu bisa gitu apa bekerja sama dengan RPA-RPA yang ada di sekitar ya, RPA modern tradisional ya. Nah, kira-kira kalau di dunia sapi potong atau domba kambing, apakah hal bekerja sama dengan RPH, RPH tradisional maupun modern dari peternak itu apakah sudah biasa dilakukan? Karena bagi kita yang mungkin baru mau memulai dengan populasi yang belum banyak, cukup terbantu sepertinya ketika kita bisa dengan mudah menjual perekoran ya gitu, perekoran langsung ke RPH-RPH yang mereka itu kan supplier besar lah ke pasar ya, ke pasar, ke apa tempat-tempat makanan, restoran, kuliner seperti itu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Mungkin Kang Fakih bisa langsung dijawab. Sebenarnya untuk kerjasama, eh, saya belum pernah ya dalam dengan feedlot atau misalkan dengan penjual daging yang cukup besar gitu. Mungkin bisa-bisa saja gitu. Tapi ada beberapa hal yang emang saya alami gitu dan mungkin bisa menjadi awareness lah bagi kita peternak gitu ya. Sampai saat ini untuk reguler saya potong sapi itu di per bulan itu di 4 ekor sampai
6 ekor per bulan itu. Nah, kenapa saya nggak nambah lagi itu khusus di daerah Garut, Kang ya? Itu ada beberapa hal yang memang hal bukan rahasia umum ketika kios-kios daging atau RPH itu dalam likuiditas keuangannya itu cukup ataupun katakan kurang baik gitu. Nah, ada beberapa RPH yang emang udah baik dan juga bekerja sama, saya memasok itu 2 kios. Pertama dalam hal penyembelihan gitu kan, itu dilakukan dengan fair lah, standarnya gitu yang baik gitu. Nah, itu yang harus kita pastikan terlebih dahulu gitu untuk dipotong. Yang kedua, pembayarannya yang memang tepat waktu, karena ada juga sampai saat ini gitu ya kios-kios yang memang belum belum bertanggung jawab lah kepada saya gitu, dan cukup besar juga. Dan ya dilemanya kita sebagai peternak, ada sapi yang udah over apa ya namanya, over udah kelamaan gitu, udah over timbangan gitu. Semakin kita lanjutkan untuk pelihara, udah efisiensinya udah jelek gitu. Ya, terpaksa kita keluarkan. Nah, salah satunya ya itu istilahnya jebakan Batman-nya ada juga gitu di permainan market itu. Nah, jadi kalau misalkan saya ada kendala, beberapa kendala di market, saya nggak yakin ya daripada ini, ya udahlah. Kalau misalkan kepastian pasarnya gitu untuk hari ini, saya belajar dari tahun kemarin dan juga kemarin pas Idul Fitri, kalau misalkan kepastian pasarnya saya 2 ekor, ya udah 2 ekor gitu. Untuk hari ini gitu, tidak berani spekulasi lagi gitu. Dan saya yakin kalau misalkan di luar Garut, eh, belum nemu aja gitu kan pasar yang emang jodoh dan juga baik. Dan itu salah satu kekurangannya, khususnya di Jawa Barat ataupun sebagian besar di provinsi lain. Kalau di Bali itu ada kepastian pasar, tapi Bali itu ada berapa persen resto dan hotel dan resto itu pakai sapi Bali dagingnya. Berarti kan ada angka dan juga ada kepastian pasar. Nah, untuk di daerah lain itu belum ada kepastian pasar gitu. Belum lagi kita bersaing dengan sapi impor dan sebagainya atau daging impor gitu kan. Ya ada efeknya, kebutuhan lokal daging kita terpenuhi, tapi dalam keberlangsungan kita sebagai sapi potong juga ya terancam. Dan kita juga dalam fundamentalnya ya, dalam breedingnya aja di Indonesia juga bermasalah juga gitu. Misalnya ya tadi beli bakalnya tidak ideal gitu. Bisa-bisa saja untuk kerjasama seperti itu, tapi kita harus memperhitungkan aspek bisnisnya gitu, dalam hal keuangannya, dalam hal pembayaran dan juga sembelih yang benar dalam keadilannya gitu. Itu kan harus juga eh, apa namanya, kalau kita ragu-ragu ya lebih baik enggak lah gitu Oke. ya, yang seperti itu. Oke, terima kasih Kang Fakih. Experience ya. Dari Kak Abdurrahman ada tanggapan atau sudah cukup jelas? Terima kasih ya atas jawabannya. Jadi mungkin memang tidak semua kita bisa kerjasama gitu ya KRK, karena memang ada resiko seperti kayak pihak sananya yang mungkin yang tanggung jawabnya kurang untuk pembayaran dan lain-lain. Paling juga Betul, untuk kan. digitalisasi ya, apa namanya, yang bisa ternak di fashion ini barangkali bisa gitu diinovasikan, kita dari peternak kecil itu bisa apa menyalurkan gitu ternak-ternak kita ada link gitu ke RPA atau ke RPH, jadi bisa membantu menjual langsung dengan jumlah populasi yang sedikit. Terima kasih, mungkin itu aja. Oke, terima kasih Kak Abdurrahman. Kak Abdurrahman, feedback-nya kita catat dulu, nanti kita sampaikan ya untuk perkembangan aplikasi Bisa Ternak ini gitu. Oke, jangan lupa juga dimanfaatkan untuk pencatatan peternakannya ya, teman ternak semuanya. Oke, kalau gitu aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Kang Azam. Kang Azam boleh on cam untuk disampaikan pertanyaannya? Kang Azam?
Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ke Pak Agus Suparmo. Boleh on cam, on mic untuk dibacakan pertanyaannya, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh disampaikan dulu ya, Kang, pertanyaannya untuk narasumber yang mana? Ini saya mau bertanya untuk Kang Fakih ya. Saya dari Sarjana Kampung Farm, berasal dari Kota Malang, Kecamatan Kasembon. Saya ini jurusan Sarjana Pendidikan Agama, dan orang tua itu tidak support untuk terjun anaknya itu ke bidang pertanian dan peternakan. Bagaimana cara meyakinkan kedua orang tua supaya memberikan support? Karena di kota kelahiran itu memiliki lahan yang sangat luas. Kalau diolah secara pertanian dan itu konvensional, itu tidak mumpuni karena alam sudah tidak seperti yang dulu. Karena kalau orang tempo dulu itu kalau bertani itu kan hanya berpatokan pada hitungan, tapi tidak melihat alam yang sekarang. Ibaratnya tidak memiliki patokan dan informasi tentang BMKG yang terbaru seperti itu. Jadi setelah tidak ada support, saya harus berjuang sendiri dan harus melangkah keluar dari keluarga untuk mengembangkan. Dan di saat pandemi datang, saya mencoba tahun 2019 itu memulai ternak kambing di Kota Malang. Dan itu populasi bisa sampai 20 ekor. Akan tetapi, di saat perjalanan itu ternyata mungkin spekulasi saya terlalu cepat. Saya mengambil bantuan dari perbankan sehingga aset saya perbanyak, ternyata tidak bisa menutup angsuran seperti itu. Jadi lama-lama ternak habis dan tinggal aset. Aset itu berupa sekarang itu tanah. Dan saya ingin kembali lagi survive ke peternakan, domba dan kambing itu tidak mampu. Jadi saya beralih ke ternak kelinci. Nah, bagaimana untuk membuat masyarakat saya bikin ini POC, produk turunan dari ternak kelinci yang saya sedang kerjakan sekarang ini. Yang populasinya ya sekarang untuk indukan sudah mencapai 20 ekor. Untuk target kan 50 ekor. Saya sedang merambah pasar online juga. Alhamdulillah untuk pasar online dari Kota Batu sudah mulai untuk mengambil hasil dari POC yang saya kembangkan. Nah, bagaimana cara mengembangkan dan memberikan edukasi ke masyarakat kalau pupuk yang organik ini mampu memberikan solusi bagi para petani untuk mensupport pupuk-pupuk yang ada sekarang di pasaran, yang pupuk pabrikan maksudnya seperti itu. Terima kasih, mohon bantuannya dan pencerahannya, Kak. Oke, terima kasih, Kang. Mungkin Kang Fakih bisa langsung dijawab. Mbak. Jadi kalau misalkan tadi yang di produk gitu, bagaimana kita meningkatkan produk ataupun pemasaran produk di bidang peternakan, Mas coba join ke komunitas-komunitas, terus juga kita ikut pameran-pameran. Biasanya kalau di bidang peternakan itu cukup banyak ya pameran-pameran tentang produk olahan dari peternakan. Dan itu lumayan juga untuk meningkatkan brand kita gitu. Kalau misalkan istilahnya gini, ada beberapa teman saya ini karena kasus kelinci gitu. Teman saya itu awalnya dijualan urin sama kayak Mas, jualan urin kelinci.
karena dia itu nggak memungkinkan untuk membawa kelincinya ketika pameran, akhirnya dia berpikir, oh dia bawa pupuk dan juga pupuk padat dan juga pupuk cairnya dikemas sedemikian rupa dan menjadi daya tarik gitu, daya tarik untuk mereka gitu, untuk orang lain dan ada kesan gitu. Nah, kan yang pertama Mas harus dikenal dulu sebagai peternak di bidang apa dan memiliki produk apa gitu. Jadi ada personal branding, akhirnya daripada personal branding itu ada singkatannya lagi itu produk branding dan juga nanti Mas bawa corporate branding ataupun Mas berasal dari apa namanya dari farm mana. Itu menjadi satu karakter yang memang harus dibentuk oleh peternak. Itu juga lumayan penting untuk kita gitu, sebagai peternak bagaimana membangun branding supaya eh, orang tahu kita itu siapa gitu, kita memiliki produk apa dan kita berasal dari farm atau perusahaan mana gitu. Nah, itu dulu gitu, Mas. Terus untuk tadi ketika ada orang tua tidak support dan sebagainya, saya juga walaupun di bidang peternakan ini meneruskan orang tua, tapi mama saya juga nggak setuju juga saya melanjutkan usaha ini gitu karena traumatis, ada memiliki trauma kegagalan yang cukup luar biasa, kerugian yang cukup besar juga gitu. Eh, Sampai pada akhirnya saya kuliah itu salah satunya ya untuk meningkatkan kekurangan-kekurangan di proses industri ini gitu, di peternakan ini. Yang paling penting di kekurangannya itu ya di bidang pengembangan usahanya. Makanya saya sekolah itu sekolah ekonomi. Nah, ketika saya sekolah juga, saya mencari jejaring yang bisa saya manfaatkan ketika saya udah lulus untuk kontribusi kepada usaha ini gitu. Nah, jadi upgrading untuk meningkatkan kapasitas diri dan juga nanti diaplikasikan kepada usahanya. Saya rasa ketika walaupun belum ada kontribusi ataupun pendapatan secara nominal cukup besar, tapi ketika ilmu dan juga inovasi udah kita lakukan, ada kemanfaatan di sana, saya rasa ya patut dipertimbangkan juga ataupun bisa dipertimbangkan oleh orang lain lagi. Dan untuk lahan tadi, kalau misalkan belum produktif, Mas cari-cari aja. Kalau tidak memiliki modal untuk itu ya bisa dikolaborasikan karena ya aset juga ada beberapa orang juga peternak bisa sharing lah gitu ya, pengetahuan dan juga ilmunya dengan peternak-peternak yang udah besar di sekitar Mas. Saya punya lahan, istilahnya bisa dimanfaatkan satu sama lain. Mas bisa belajar secara mekanisme peternakannya, mereka bisa memanfaatkan lahan Mas dan nanti Mas bisa manfaatkan secara mandiri gitu kalau belum bisa mandiri. Untuk seperti itu Mas. Terima kasih Kang. Oke, sudah cukup jelas Kang? Atau ada tambahan? Ya, sudah, terima kasih. Cukup ya? Oke. Kalau gitu sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku mau ingetin dulu buat teman ternak semuanya karena nanti kita akan ada e-sertifikat. Jadi teman ternak mohon untuk diisi absensinya, linknya udah ada di kolom chat ya gitu. Oke, next kita akan lanjut. Tadi Kang Azam baru jawab, katanya pertanyaannya minta dibacain aja. Ini pertanyaannya kalau setelah aku lihat kayaknya sih untuk Paman Hasbi, cuma nanti kalau dari Kang Fakih ada tambahan juga silahkan. Ini pertanyaannya dari Kang Azam, pertanyaannya adalah sebagai seorang Gen Z yang tertarik ingin terjun sebagai peternak, apa hal pertama yang harus kita lakukan ataupun wajib kita notice sebelum memulai beternak gitu. Secara jika kita belum berjejaring dan belum mengenal ekosistem bisnisnya, maka sudah pasti kita akan banyak keraguan dan akan berisiko mengalami kerugian yang nilainya tidak sedikit. Gitu, Kang Paman Hasbi boleh feedbacknya untuk Kang Azam, silakan. Oke. Iya Mbak, ini untuk Kang Azam ya tadi untuk memulai gitu ya. Tadi pertama sih ya itu lihat lingkungan sekitar dulu ya. Kembali lagi riset mengenai kebutuhan dan pasar sih ya yang paling utama itu supaya apa tidak muncul keraguan
gitu. Ketika memang sudah ada pasarnya, ya kita kerjain aja. Misalnya pasar sebesar apapun, kita bisa kontribusi hal kecil. Yang penting kita sudah ada kepastian pasar tadi. Kayak contohnya ya kayak saya tadi beternak ya karena ada banyak tengkulak gitu, karena ada banyak koperasi lah bentuknya gitu. Jadi ketika sudah jelas ada itu, kita nggak pusing ngebuang produk kita kemana gitu. Dan itu juga penting kenapa? Karena memang si koperasi atau tengkulak tidak memberikan harga sebesar kalau kita bisa jual ke end user ya. Cuma dia bisa memberikan kepastian dalam kondisi apapun akan terserap gitu. Jadi eh, pertama yang paling penting adalah riset pasar dulu gitu. Produk kita tuh bakal ada yang nyerap nggak, siapa yang nyerapnya gitu, sebesar apa kayak gitu. Kalau penyerapannya besar, eh, ya kita dimulai dari yang kecil-kecil dulu kayak gitu. Itu yang bisa apa namanya menghilangkan keraguan karena apa? Oh, jelas kok yang mau kita kerjain, kita mau buat apa, kita mau menghasilkan apa, dijualnya kemana kayak gitu. Mungkin itu ya kalau untuk memulai itu. Oke, berarti memang pentingnya untuk riset pasar dulu gitu ya. Laku atau enggak nih produk kita ke depannya gitu ya. Nah, ini kayaknya Betul. ada oh iya oke, Kang Azam. Kang Azam sudah cukup ya atau ada tambahan? Cukup ya. Oke. Dari Kang Faki apa ada tambahan atau masukan dari pertanyaan Kang Azam tadi atau sudah cukup diwakilkan Paman Hasbi? Cukup, Mbak. Oke, oke kalau gitu kita next ke pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dari Rindi. Rindi bisa on mic untuk disampaikan. Bisa Kak. Oke, silakan. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Tiara dan tim Mention untuk kesempatannya. Dan terima kasih juga untuk pemaparan materinya. Salam kenal, saya Rindi dari Sumatera Barat. Di daerah tempat saya tinggal, apabila em, curah air hujan tinggi, itu akan menyebabkan sungai arusnya tinggi dan juga airnya naik, yang mana akan memiliki kerang yang cukup banyak dan para pelaku olahan seafood akan menggunakannya untuk bahan makanan. Tapi yang terpakai hanya isinya saja, sedangkan kulitnya terbuang. Dan juga ada usaha keripik singkong, yang mana juga menghasilkan limbah dari kulit ubi. Pada fenomena ini, saya ingin bertanya kepada Kang Fakih, pada limbah yang dihasilkan yaitu kulit dari kerang dan kulit dari ubi, apakah limbah ini bisa menjadikan nilai tambah untuk memformulasikan pakan pada hewan ternak, dan apakah akan memberikan dampak baik untuk pertumbuhan dan bobot badan ternak? Menurut Kang Hasbi, bagaimana dari sudut pandangnya Kang Fakih? Oke, berarti Rindi pertanyaannya ditujukan untuk Kang Fakih, betul ya? Iya, Kak. Oke, kalau gitu Kang Fakih mungkin bisa langsung diberikan jawabannya. Kalau untuk pemberian pakan, Mbak, eh, saya jujur ya nggak tahu kerang itu kandungannya apa. Nah, kalau umbi-umbian, eh, sebenarnya ada satu aplikasi yang saya dapatkan juga dari Mention, khususnya Kang Arif gitu ya. Kita bisa tahu kita bisa mengetahui jenis-jenis ataupun bahan-bahan pakan gitu. Misalkan tadi ada ubinya jenis apa, diklik nanti ada nilai gizinya gitu, nilai generalnya. Nah, misalnya nanti kerang ada nilai apa gitu dari kerang ini, entah itu mineral atau apa yang bisa eh, dimasukkan dalam bagian konsentrat atau diberikan kepada sapi gitu. Nah, jadi harus tahu dulu gitu bahwa kandungan yang ada di
tadi diserang atau umbi itu apa, bisa searching di Google ataupun saya lupa lagi nama websitenya ya. Mungkin nanti teman-teman mention bisa berikan ininya apa websitenya. Nah di situ, nah kalau misalkan ingin lebih make sure gitu ya, bisa eh, konsultasi ke bidang peternakan setempat gitu atau di kabupaten kotanya gitu. Nah kalau saya biasanya untuk atau apa namanya untuk mengetahui mutu pakan ataupun satu jenis ini saya sering konsultasi gitu ataupun eh, mungkin kawan-kawan istilahnya bisa konsultasi ke yang ahli pakan di bidang peternakan. Nah, biasanya di bidang peternakan daerah atau kabupaten punya datanya tuh, karena kalau nggak salah tiap tahun atau tiap semester itu dituntut untuk menyetorkan eh, riset mutu pakannya gitu. Nah gitu mungkin. Siapa tahu ada beberapa riset mutu pakan ataupun dari Kosentat yang membutuhkan gitu zat ataupun kandungan yang ada dari bahan yang Mbak Cindy tadi sebutkan gitu. Gitu mungkin Mbak yang bisa saya jelaskan untuk Oke, oke, terima kasih Kang Fakih. Ini pertanyaan Rindi soal pakan. Nanti kalau misalnya masih penasaran atau pengen lebih tahu lagi, nanti bisa konsultasi pakan, bisa hubungi tim Mission ya. Nanti kita diskusi lebih jauh. Baik, terima kasih Kak. Oke, ini pertanyaan terakhir karena waktu kita sudah hampir habis. Mungkin bisa dari Kak Dimas Prayoga. Ini pertanyaannya aku lihat bisa untuk Paman Hasbi dan Kang Fakih ya. Mungkin bisa on mic untuk disampaikan, Kak. Boleh. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Tiara dan Mention. Sebelumnya izin saya tidak on cam. Izin bertanya mengenai tadi bagaimana sih cara mengatasi tantangan dalam menyediakan pakan yang berkualitas dan terjangkau, dan bagaimana cara tantangan untuk menyediakan pakan itu. Bagaimana cara mengelola risiko dan tantangan cuaca atau bencana alam. Oke, Terima kasih. terima kasih Kak Dimas. Tadi agak putus-putus. Aku ulangi lagi. Kalau tadi Kak Dimas ini bertanya soal bagaimana cara mengatasi tantangan dalam penyediaan pakan yang berkualitas dan terjangkau, dan bagaimana cara mengelola risiko dan tantangan cuaca atau bencana alam dalam usaha peternakan. Nah, ini bisa dari point of view Paman Hasbi dan Kang Fakih karena yang satu sapi perah, yang satu sapi potong gitu. Jadi mungkin bisa diberikan pendapatnya dari Paman Hasbi dulu, mungkin silakan. Ya, oke Mbak. Tadi pertanyaan pertama mengenai pakan ya, pakan yang berkualitas dan terjangkau gitu ya. Kalau bicara kualitas dalam hal apapun, rasanya dia akan bertolak belakang dengan keterjangkauan ya. Biasanya kualitas tinggi pasti harga juga tinggi gitu. Nah, tapi kita sebagai peternak, gimana cara supaya terjangkau tadi bisa memanfaatkan limbah-limbah yang bisa dijadikan pakan ternak seperti itu. Salah satunya saya sebagai yang memanfaatkan limbah pohon jagung gitu, kayak gitu. Jadi ketika misalnya satu bahan pakan yang bahan pelengkap pakan pelengkap untuk si sapi harganya tinggi nih, kita bisa subsidi dengan bahan pakan lain yang harganya lebih rendah seperti itu. Terus kalau untuk mengelola risiko terhadap tantangan cuaca dan bencana alam ya, kalau cuaca mungkin misalnya di sapi perah sangat sensitif terhadap suhu ya. Ketika suhunya berubah lebih tinggi atau lebih panas, otomatis yang sapi perah yang idealnya harus agak dingin pasti
ada stres tuh. Salah satunya ya tadi kebutuhan si sapinya harus dipenuhi, misalnya kebutuhan ketika cuacanya panas, artinya kebutuhan air dia lebih tinggi. Hal-hal yang seperti itu harus diperhatiin. Terus kalau bencana alam itu kan gimana ya, namanya juga alam gitu ya, nggak terprediksinya belum pernah ada mitigasi yang benar-benar 100% gitu menghindari bencana alam gitu. Jadi ya itu memang tantangan yang tidak dapat diselesaikan gitu mengenai bencana alam gitu ya. Seperti itu. Dan ya alhamdulillah sampai saat ini jangan sampai sih gitu terdampak dari adanya bencana alam kayak gitu. Jadi ya memang rasanya hal apapun kalau terkait bencana alam ya resikonya ya sulit gitu untuk dihindari kayak gitu. Enggak, Oh, silahkan Kang Faki. boleh Kang Faki kalau ada tambahan? Ya, Mbak. Ya kalau pakan ya tadi ya Mas Paman menjelaskan bahwa ya tadi ada apa namanya, ada murah, berkualitas, cepat. Nah kita hanya bisa memilih dua gitu. Ya kalau misalkan kita memilih berkualitas, murah berarti tidak cepat gitu kan. Ya bisa aja kita cari yang berkualitas, yang murah, tapi prosesnya juga cukup lama gitu dalam mengumpulkan dan sebagainya. Nah kalau dihitung-hitung lagi ya itulah gitu lumayan juga gitu. Jadi kalau ada juga beberapa hal yang bisa kita kolaborasikan. Nah kalau saya misalnya yang saya alami eh, karena secara konvensional dulu itu pakai jerami, nah sekarang itu udah dikomben dengan rumput tanam biogras, biopitas gitu kan, yang memiliki kadar protein yang cukup tinggi. Nah sistemnya saya sewa, tapi untuk 1 tahun pertama saya nggak bayar gitu. Nggak bayarnya itu saya kerjasamanya gini, karena saya butuh untuk pembukaan lahan, pemupukan dan sebagainya gitu, pembibitan. Nah, jadi kita ngedukasi dulu mitra kita ataupun petani yang memiliki lahan, Pak, ini potensi rumput ini segini, 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 saya istilahnya, mohon maaf, Mbak, cuma Iya, dulu ini ada nobar Mbak. iya, nggak apa-apa Kang. Boleh dilanjut. Ya. Jadi untuk 1 tahun pertama, saya nggak bayar uang sewa, tapi saya gunakan anggaran itu untuk pengembangan lahan rumput yang saya edukasikan kepada yang memiliki lahan karena potensi ini seperti ini, rumputnya seperti ini, ketika habis sewa ada nilai aset yang saya tinggalkan lah gitu, berupa rumput ini gitu. Dan alhamdulillah berjalan juga untuk pengembangan pakannya dan cukup istilahnya cukup memotong cost juga untuk perbaikan pakan. Nah, selebihnya saya memanfaatkan limbah-limbah. Nah, kebetulan kalau tadi mungkinnya ada yang skip asal mula saya beternak itu karena keluarga memiliki pabrik tahu. Jadi di pabrik tahu itu ada limbah ampas tahu. Nah, dari sanalah ketika ampas tahu banyak di desa saya yang tadinya dibuang, akhirnya orang tua saya buat kandang sapi. Jadi termanfaatkan seperti itu. Jadi ada pemanfaatan limbah yang saya rasa banyak ya yang bisa kita manfaatkan gitu. Oke, oke. Gitu, Mbak. Oke, terima kasih Paman Hasbi dan Kang Fakih. Tadi berarti kalau terjangkau agak sulit karena ada harga ada kualitas gitu tadi ya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul segini, meskipun masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, tapi mungkin kalau masih penasaran, nanti kita bisa diskusi di grup WhatsApp teman ternak, makanya jangan
keluar nanti begitu acara selesai masih bisa diskusi karena Paman Nasbi, Kang Fakih juga ada di situ gitu. Jadi nanti kita bisa diskusi, ada tim mission juga. Nanti mau diskusi soal apapun kita persilahkan di grup yang sudah ada gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita tutup, kita dokumentasi dulu kali ya. Jadi teman-teman semuanya yang bisa on cam boleh on cam dulu untuk kita ambil dokumentasi. Untuk yang belum pakai virtual background bisa dipakai dulu biar kita kompak. Untuk yang belum isi absensi juga jangan lupa diisi karena itu dibutuhkan untuk pembuatan e-sertifikat gitu. Oke. Yuk teman-teman yang belum on cam boleh on cam dulu. Oke. Oke, mungkin yang belum on cam memang lagi nggak memungkinkan, jadi mungkin kita bisa langsung dokumentasi. Untuk tim mission minta tolong kita hitung ya semuanya. Hitungan ketiga boleh senyum atau terserah, boleh bergaya ya. Oke, oke dokumentasi 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, oke. Sebelum berakhir mungkin ada e-sertifikat untuk narasumber. Mungkin Mbak Ega juga mau ada penutup atau mau ada tambahan, mau ngobrol dulu sama Kang Hasbi atau Kang Fakih boleh, Mbak Ega? Oke. Ya, terima kasih sebelumnya Kang Hasbi sama Kang Fakih udah berkenan untuk mengisi webinar kita hari ini ya. Mungkin ini sedikit penyerahan sertifikat dari Mission, boleh di-share? Ya, yang pertama terima kasih kepada Kang Hasbi untuk waktu dan kesempatannya hari ini dan juga selanjutnya terima kasih kepada Kang Fakih ya. Nah, mungkin kita juga mau spill sedikit nih, insya Allah di bulan Juni mungkin sekitar tanggal 20-an nanti kita akan ada lanjutan webinar lagi. Kang Hasbi, Kang Fakih, dan juga teman-teman ternak semuanya. Mungkin ada yang bisa nebak, insya Allah kita nanti akan ada webinar sama peternak sapi perah yang udah punya ribuan ekor sapi di New Zealand. Nah, nanti ditunggu ya, insya Allah di bulan Juni. Boleh diajak Saya teman-teman tahu, peternak. Ya, udah ketebak ya Kang ya? Nah, ini nanti kayaknya bakal seru nih. Nanti boleh diajak teman-teman ternak yang lainnya, boleh di-share juga ke kolega-kolega peternak di seluruh Indonesia juga. Mungkin segitu dari saya. Terima kasih sekali lagi Kang Hasbi, Kang Fakih. Terima kasih juga semua. Oke, terima kasih Mbak Ega. Aku juga mau sama-sama. infoin teman-teman buat tahu informasi apapun kita lagi ngadain event apa, kita ada informasi update soal produk, platform bisa ternak tadi, bisa follow sosial media kita, ada Instagram, ada TikTok, di LinkedIn juga ada, sama yang terbaru ini di YouTube kita lagi ada program Mission Podcast gitu, di mana di dalamnya kita membahas industri peternakan, luas banget teman-teman juga kalau misalnya mau rekomendasi narasumber untuk kita ajak diskusi atau topik juga boleh tulis di kolom komentar di YouTube kita ya. Nah, tadi juga aku udah sempat sampaikan kalau sebagai peserta teraktif akan ada hadiahnya. Nanti untuk hadiahnya akan aku distribusikan maksimal H+3 hari kerja setelah webinar ini. Nanti akan kita hubungi melalui WhatsApp gitu. Terkait e-sertifikat pun nanti kita akan share di grup WhatsApp. Jadi pastiin teman-teman semua jangan keluar grup dulu. Karena selain itu akan ada informasi soal e-sertifikat. Juga grup itu akan menjadi wadah untuk kita diskusi ataupun ada informasi-informasi terbaru lah soal webinar ataupun soal industri peternakan ini gitu.
Nah, teman ternak, untuk jangan lupa juga follow social media Mission karena itu menjadi syarat juga untuk dapetin e-sertifikat dan reward dari kita gitu. Oke, kalau gitu aku mau sampaikan sekali lagi terima kasih banyak buat Paman Hasbi, buat Kang Faki udah menyempatkan waktunya, udah memotivasi, memberikan inspirasi kepada anak-anak muda untuk menjadi peternak juga gitu. Udah membuka wawasan kita lebih luas lagi gimana caranya menjadi peternak muda di era sekarang gitu. Oke, kalau gitu teman ternak, kalau gitu aku mau sampaikan untuk sampai jumpa di webinar selanjutnya. Ini nggak akan kalah seru, apalagi tadi udah di-spill inisialnya R. Wah, makin ketahuan siapa. Oke, kalau gitu teman ternak udah boleh leave group. Silakan. Sekali lagi terima kasih buat teman ternak yang sudah menyempatkan waktunya untuk webinar pada malam hari ini. Bye. Terima kasih Kang Hasbi, Kang Faki. Sama-sama Mbak. Terima kasih semuanya. Sama. Sehat-sehat. Ini lebaran lagi kita. Keluarga. Assalamualaikum.